Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Masih dalam pembahasan syarat wajib langsung melakukan ibadah haji. Syarat yang keempat, ar-rabi'u minas syuruti ay yasbuta 'ala rahilati. Syarat yang keempat adalah bahwa stabil ia seseorang di atas kendaraan. Bahwa stabil ia seseorang di atas kendaraan. Stabil di atas kendaraan tentunya kuda atau onta. Kalau hari ini maknanya dia bisa naik kendaraan. Ada sebagian orang yang tidak berani naik pesawat. Nah, kalau naik pesawat tu rasa mau mati nih, maka orang itu tidak wajib haji. Dan dia harus belajar sebetulnya untuk membiasakan diri untuk mengawali naik pesawat. Ada juga yang tidak bisa naik mobil, dia hanya bisa naik motor. Bagaimana dia mau pergi haji kalau hanya naik motor? Jadi bagi orang-orang tertentu mungkin tidak bisa naik pesawat, mungkin tidak bisa naik mobil, ada juga yang tidak bisa naik kapal laut, maka orang itu tidak wajib haji kalau sekiranya ketakutannya itu memberikan efek mudarat. Nah, kalau di zaman itu bahasanya adalah bahwa dia tetap atas kendaraan bila masyaqqatin syadidatin, tanpa kesulitan yang berarti. Bila masyaqqatin syadidatin, tanpa kesulitan yang berat. Fi mahmil, pada sekedup. Faman lam yasbut 'alaiha aslan, maka siapa saja yang tidak tetap ia di atasnya kendaraan sama sekali, maka siapa saja yang tidak tetap ia di atasnya kendaraan sama sekali, au sabata 'alaiha, atau tetap ia di atasnya kendaraan, fi mahmil, mahmil, mahalin, mahmil, mahalin, itu yang ditambah mimnya. Mahmil, ya, itu mimnya kurang. Fi mahmilin, pada mahmil, itu sekedup, bimasyaqqatin syadidatin, dengan kesulitan yang berarti. Kenapa sudah duduk di dalam mahmil di atas kendaraan masih sulit? Lima rodin, karena sakit, au ghairihi, atau karena selainnya sakit, pernah trauma. La yajibu 'alail hajju binafsi, tidak wajib di atasnya seorang oleh melakukan ibadah haji dengan sendirinya seseorang, dengan dirinya sendiri, maka dia wajib membadalkan haji. Dia wajib membadalkan haji. Bi khilafi man intafat anhul masyaqqah, dengan sebalik orang-orang yang ternafi darinya oleh kesulitan, bil mahmil, di dalam mahmil. Fayajibu 'alail hajju, maka wajib di atasnya oleh melakukan ibadah haji, kama taqaddama, sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Bahasa man lam yasbut 'alaiha aslan ini bisa dipahami oleh orang yang pernah belajar berkuda. Nah, kalau enggak pernah belajar berkuda atau enggak pernah coba naik kuda, enggak paham makna malam yasbut 'alaiha.
Karena kalau kali pertama kita naik kuda kemudian suruh kuda itu berlari, ada yang jatuh, ada yang sampai naik ke lehernya. Nah, kuda itu kalau jalan dulu licin, kita sampai di kepalanya, nah, itu udah bakalan jatuh itu. Itu mana yasbut alaih. Tapi tetap saja ulasan kitab ini perlu antum translate ke dalam zaman sekarang. Jadi kasusnya bukan lagi lam yasbut au yasbut, tapi kasusnya adalah ketika orang tersebut punya kekuatan mental untuk naik kendaraan, atau punya kekuatan mental tapi usia tidak mendukung lagi karena dah lanjut usia 70 misalnya, dia nggak bisa kena AC, dia nggak bisa melakukan perjalanan jauh, dia tidak bisa duduk lama, itu masuk kategori la yasbut ala rahilah, tidak bisa tetap di atas kendaraan, maka dia tidak wajib melakukan haji binafsih. Nah, kalimat binafsih sangat bermakna di sini. Yang tidak wajib itu binafsih, tapi dia wajib dengan badal. Wa 'alal a'ma al-hajju, terhadap orang buta itu kewajiban haji. Itu sama juga khabar muqaddam mubtada muakhar. Wa 'alal a'ma al-hajju, kewajiban terhadap orang buta itu haji. In wajada qaidan, jika menemukan ia si buta akan penuntun, masyrutil mazkurah, beserta syarat-syarat yang telah disebutkan, yakuduhu, yang menuntun ia si penuntun akannya orang buta, wa yahdihi, dan menunjuki ia penuntun akannya orang buta, indan nuzuli, ketika singgah, ditunjuki ini adalah tempat persinggahan, ini rumahnya, ini kamarnya, ini WC-nya. Wa yarkabuhu wa yurkibahu. Nah, bukan rakiba yarkabu, tapi arkaba yurkibu, menaikkan ia penuntun akannya si buta ke atas kendaraan tentunya. Wa yunziluhu, menurunkan ia penuntun akannya buta. Karena orang buta bisa menguasai lokasi kalau dia tinggal beberapa hari di tempat tersebut. Tinggal di hotel bisa kita tunjukkan sekali, dua kali, tiga kali, dia hafal. Ini kamar mandi, ke sini dapur dan sebagainya. Di sini ada kayu, di sini sempit, sini lapang, sini ada lemari. Tapi kalau baru singgah di sebuah tempat, kemudian suruh cari WC, lama dia cari WC. Saya diraba semuanya. Nah, keraba ternyata kamar tetangga, apa masalah? Nah, jadi perlu penuntun yang memberitahunya tempat-tempat singgah, menaikkan ke atas kendaraan, menurunkan dari kendaraan, dan semua perlengkapan dan sebagainya. Maka dianya penuntun fi haqqihi, pada haknya orang buta itu sama dengan mahram fi haqqil mar'ah, pada hak seorang wanita. Dianya penuntun pada haknya orang buta itu sama dengan mahram pada haknya wanita. Ini namanya nazir. Nah, asbah wan nadzair. Jadi disamakan hukumnya, berbanding sama hukum wanita mencari mahram dengan orang buta mencari penuntun dengan seluruh khilafiyah yang ada sebelumnya. Misal, kalau wanita tidak menemukan mahram, maka dia tidak wajib haji. Kalau mahram minta upah atas pertemanannya itu atau mengikuti haji, menemani haji, maka ada pendapat dua. Pendapat pertama, wajib kalau wanita itu punya biaya. Pendapat kedua, tidak wajib haji kalau dia minta biaya, karena seorang mahram
punya kewajiban mengikuti atau mendampingi wanita mahramnya. Begitu juga di sini, kalau dia si buta tidak menemukan penuntun, tidak wajib haji. Ketemu penuntun tapi minta bayaran, khilaf. Qala, berkata ya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, fayakunu fi wujubi istijari wajhan, maka adalah pada wajib menyewanya penuntun, maka adalah pada wajib menyewanya penuntun itu dua wajah. As-sahhuhuma al-wujubu, yang sahih dari kedua pendapat tersebut adalah wajib. Yang sahih dari dua pendapat tersebut adalah wajib. Jadi biasanya orang-orang yang menuntun orang buta, orang-orang yang menemani orang sakit dalam pelaksanaan haji atau umroh, ini mendapatkan fasilitas khusus. Nah, misalnya pesawat. Nah, turun naik pesawat itu dapat fasilitas khusus. Dijemput oleh pegawai dengan kursi roda. Kemudian jalurnya jalur khusus, orang naik tangga dia enggak, naik lift aja. Kita bingung, kita yang belakangan, kita yang duluan berangkat, dia belakangan, tapi duluan sampai tempat ruang tunggu. Lewat mana? Oh, lewat itu jalur langit. Begitu aja. Begitu juga masuk ke raudhah antri. Kalau orang buta enggak, suruh masuk langsung, ikut penuntunnya. Orang mutar-mutar, dia langsung sampai di tempat. Nah, itu kemuliaan yang Allah berikan kepada keterbatasan usia atau keterbatasan fisik. Nah, orang yang menuntunnya dapatlah fasilitas yang sama. Jadi kata Imam Nawawi, menyewa penuntun bagi orang buta hukumnya dua pendapat, yang kuat adalah wajib. Wal mahjur alaihi lisafahin kaghairihi, si mahjur alaih karena bodoh itu sama dengan selainnya mahjur alaih karena bodoh. Mahjur alaih, mahjur alaih itu ada beberapa orang. Satu, karena bangkrut, mahjur li falas, mahjur li falasi, di mahjur karena dia bangkrut, maka ini enggak boleh haji. Yang kedua, mahjur karena gila, pembahasan sudah selesai. Yang ketiga, mahjur karena sobi, haji sobi sudah selesai. Yang keempat, mahjur karena safih, karena bodoh. Nah, orang beli barang itu 300.000, dia bisa 500.000 dia beli. Orang makan di restoran berlima bayar 200.000, dia kebayar 300.000 bertiga. Dibodoh-bodohi oleh orang. Itu tidak boleh mempergunakan hartanya sendiri. Dia belanja, dia membeli, itu harus lewat warisnya atau walinya. Apa hukum haji bagi safih itu? Musannaf katakan mahjur alaih kana safih atau safahin itu sama dengan orang lain di segi wajib haji terhadapnya. Nah, dia dimahjur alaih bukan karena hutang, dia dimahjur alaih bukan karena tidak punya uang, tapi dia mahjur alaih karena tidak bisa mengelola uang. Maka dia wajib haji tentu dikelola oleh walinya. Lakin la yudfa'ul malu ilaih, akan tetapi tidak diserahkan harta kepadanya safih. Orangnya namanya safih, tapi sikapnya namanya safahin. Orangnya disebut safihin. Li tabzirihi, kana mubazirnya seseorang. Akan tetapi tidak diserahkan harta kepadanya li tabzirihi, kana mubazirnya seseorang. Bal
yakhruju ma'ahul wali, keluar menyertainya safih oleh walinya, atau yansibu sakhsan lahu, melantik ia wali akan seseorang untuknya si safih, liyunfiqa alaihi, supaya bahwa menafkahi ia seseorang atasnya safih, fit tariqi, di dalam perjalanannya, bil ma'rufi, dengan cara ma'ruf. Wa yazharu anna ajratahu ka ujratil mahram, jelas sekali sesungguhnya upahnya seseorang yang dilantik menemani safih itu sama dengan upah mahram, sama dengan upah mahram. Nah, maka di sini ada beberapa nazair: upah mahram, upah penuntun, upah pengawal safih, upah lagi, upah satu lagi, upah tukang ronda. Nah, itu dalam kapasitas hukum yang sama dengan khilafiyahnya. Tambihun, yadkhulu fi sarti amni tariqi kama qala Rafi'i ma zakara al-Baghawi wa ghayruhu annahu yastaratu an yajida rafaqatan yakhruju ma'hum 'alal 'adah. Masuk dalam kategori syarat aman jalan, masuk dalam kategori syarat aman jalan, itu syarat nomor 3, amnut tariq. Nah, masuk dalam kategori syarat aman jalan sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i, fa'il yadkhulu, apa yang masuk? Ma zakaral Baghawi, sesuatu yang telah disebutkan oleh Imam Baghawi, wa ghairuhu, dan selainnya Baghawi. Apa kata beliau? Annahu, sesungguhnya, yustaratu, disyaratkan, ayyajida rafaqatan, bahwa menemukan ia seseorang akan teman perjalanan, yakhruju ma'ahum, yang keluar ia teman perjalanan, yang keluar ia seseorang, ma'ahum, bersama mereka teman perjalanan, alal adati, sesuai dengan kebiasaan. Nah, misal dari satu pelosok dengan bahasa daerah yang kental, ada satu orang tua punya kekuatan, kesehatan, keuangan, semuanya serba cukup. Cuman kalau dia berangkat haji digabungkan dengan orang kabupatennya sendiri pun dia nggak bisa bicara. Nah, dan orang kabupatennya pun nggak mengerti bahasanya, apalagi kalau digabungkan bersama orang Indonesia. Nah, maka kalau dibiarkan nanti dia bicara dengan bahasanya sendiri, nggak ada teman dari kampung orang yang mengerti bahasanya, maka dia tidak wajib haji. Itu masuk dalam kategori amnit tariq. Karena kalau tidak mengerti bahasa, tidak punya kawan dalam perjalanan, maka perjalanan tidak aman. Nah, tidak ada kawan dalam perjalanan itu bukan betul-betul nggak ada kawan. Kalau hari ini, kalau saat itu mungkin dia kendarai ontanya sendiri, tapi saat sekarang pasti dia akan digabungkan dengan jamaah yang lain. Maka dianggap tidak punya kawan kalau tidak menguasai bahasa pengantar antara sesama mereka. Nah, dia jadi TKI di Jepang, lalu ikut jamaah Jepang, sendiri dia orang Indonesia di sana. Nah, maka dia tidak mampu berkomunikasi, maka tidak punya kewajiban haji, nggak boleh izin. Kenapa?
istirahat di kelas sambil baca Quran. Berkata Imam Mutawalli, fa in kanatit tariqu, berkata Imam Mutawalli, fa in kanatit tariqu, tariqu itu muannas, boleh kanat tariqu, boleh kanat tariqu, dia ta'nis majazi. Fa in kanatit tariqu, maka jika adalah jalan, bihaisu dengan sekiranya, la yakhaful wahidu fiha, tidak akan pernah takut seorang pun di dalamnya perjalanan, fala hajata ila rafaqati, maka tidak perlu, tidak ada hajat kepada teman berjalan. Maka jika adalah jalan dengan sekiranya tidak takut seorang pun padanya jalan, maka tidak ada hajat kepada teman berjalan. Misal dari sini ke Jakarta itu enggak ada serasa ya, enggak ada satu orang pun yang merasa takut apabila naik pesawat atau naik kendaraan mobil. Bahkan ada satu orang juga berani ke Jawa Timur sana sendirian, ke Medan paling sendirian, berarti aman. Nah, kalau sekiranya Makkah itu ada di Medan dan dia tinggal di Padang, maka dia tidak perlu disyaratkan ada teman. Nah, sekarang di Indonesia, seseorang berangkat sendirian, katakanlah tidak punya kenalan sama sekali dan tidak mengerti bahasa orang satu pesawat, tidak juga mengerti bahasa pramugari, dan naik pesawat pergi ke Makkah sendirian, kira-kira aman enggak? Atau saya rasa enggak aman. Turun dia di bandara, kemana dia? Enggak tahu petunjuk arah, menung aja situ sendiri. Khair. Berarti syarat punya teman ini bergantung kepada kondisi, bergantung kepada keadaan, dan bergantung kepada individu. Amma imkanus sayri wa huwa ayyabakiya zamanun yumkinus sayru fihi ilal haji. Adapun memungkinkan berjalan, khabarnya belum ada. Sekarang disarah dulu apa itu memungkinkan berjalan. Wa huwa, dan dianya memungkinkan berjalan itu, ayyabqa zamanun, bahwa masih tersisa masa, yumkinus sayru fihi, yang mungkin berjalan padanya masa, ilal haji, ke haji. Yang mungkin berjalan, yang mungkinkan berjalan padanya masa kepada haji, as-sayral ma'hud, akan perjalanan yang dimaklumi, itu niscaya, khabar pada amma. Panaqala Rafi'u anil a'immah, maka mengutip oleh Imam Rafi'i dari imam, annahu, sesungguhnya, imkanus sayr syartun fi wujubil haji, itu syarat dalam wajib haji. Nah, ini diantara redaksi yang sulit dipahami, bukan karena bahasanya, tapi karena tatanan penulisannya. Nah, amma imkanus sayr itu mubtada, khabarnya, jawabnya fanaqalar rafi'iyyu. Sementara yang di tengah itu adalah definisi dari imkanus sayr. Saya ulang, adapun imkanus sayr wa huwa, dan dianya imkanus sayr itu adalah ayyabqa zamanun, bahwa tersisa masa,
yumkinu sayru fihi, yang mungkin berjalan padanya masa, ilal haji, kepada haji, as-sayrul ma'hud, akan perjalanan yang dimaklumi, itu niscaya. Maka mengutip oleh Imam Rafi'i dari para imam, apa dikutip? Sesungguhnya imkanus sayr adalah syarat wajib haji. Nah, haji puncaknya tanggal 9 Zulhijjah. Itu harus ada di Arafah ba'da zuhur. Selambat-lambatnya dia berada di Arafah sebelum matahari, sebelum fajar terbit, pada malam 10 Zulhijjah, pada malam 10 Zulhijjah atau pada malam Lebaran. Kemudian perjalanan di Indonesia secara maklum misalkan 2 hari, atau di Padang 2 hari, 2 hari perjalanan, maka bisalah dia sampai kepada Arafah sebelum fajar terbit. Nah, maka kalau sekiranya dia punya kemampuan haji dengan seluruh syarat yang telah disampaikan tadi, keuangan, dapat teman, dapat mahram, dapat kendaraan, dapat biaya, aman jalan, itu terjadinya tanggal 8 Zulhijjah. Nah, kalau dia berangkat di sana enggak bakalan dapat 9 Zulhijjah, maka tidak wajib haji. Jadi masa keberangkatan dari tempat tinggal dia untuk mendapatkan masa wukuf di Arafah itu disebut dengan imkanus sayr. Tersisanya masa yang mungkin dia melakukan perjalanan masa tersebut untuk haji, maksudnya intinya wukuf di Arafah, karena yang lain bisa diqadha nanti belakangan. Perjalanannya perjalanan maklum. Kalau sekiranya dia adalah orang Madinah, perjalanan daripada Madinah ke Makkah menghabiskan masa 12 jam dengan perjalanan maklum. Tapi kalau dia bisa gas sekencang-kencangnya, bisa menembus 10 jam, sementara masa tinggal 10 jam lagi, maka dia tidak wajib haji. Kenapa? Perjalanannya tidak lagi maklum, sudah melewati batas kewajaran. Tapi ketika dia melakukan perjalanan masih batas kewajaran dan dia sampai di Makkah sebelum fajar terbit pada malam Arafah, pada malam takbiran Idul Adha, maka dia wajib berangkat. Nah, hal itu kata Imam Rafi'i termasuk syarat wajib haji. Nah, berkata Imam Ibnu Shalah, innama huwa syartun li istiqrarihi fi dhimmati. Hanya saja dianya imkan sayr. Berkata Imam Ibnu Shalah, innama huwa, hanya saja dianya imkan sayr, itulah syarat untuk ditetapkannya haji di dalam tanggung jawabnya seseorang. La yajibu qada'uhu min tarikatihi, sungguh wajib mengqadanya haji dari harta peninggalannya seseorang. Lau mata qoblal haji, jikalau meninggal ia seseorang sebelum melakukan ibadah haji. Buang 2. Tunggu 20 menit lagi. 1 jam di kelas baru boleh buang 2. Oke. Ini sebulan urusan anak itu aja tuh berarti. Kalau disuruh izin sama gurunya, nah asalan aja dia kasih izin. Nanti terbiasa izin 2 kali dalam sehari. 5 menit di kelas dah izin buang 1, setengah jam buang 2, 45 menit buang 3. Kita yang kacau sini nih. Ulang. Berkata Imam Ibnu Shalah,
hanya saja dianya imkanus sair adalah syarat untuk ditetapkannya haji dalam tanggung jawabnya seseorang. Bukan syarat wajib haji, tapi syarat ditetapkannya haji dalam tanggung jawab seseorang. Maksudnya, sungguh wajib mengqadha haji dari peninggalannya seseorang kalau dia meninggal dunia sebelum haji. Walaysa syartan li aslil wujub. Tidak, ia imkanus sair itu syarat untuk asal wajib. Asal wajib haji tidak perlu imkanus sair. Cukup punya uang, punya bekal, aman jalan, dan semua yang sudah dibahas tadi. Nah, tapi imkanus sair dia mungkin berjalan. Syarat cukup, ada waktu untuk pergi, tapi dia tidak berangkat pada saat itu. Dia tunda lagi tahun depan. Maka ketika dia tunda tahun depan, kalaulah dia meninggal, maka qadha haji wajib ditunaikan untuk orang tersebut dari harta peninggalannya. Khair. Nah, poin hukum ini sangat berarti bagi orang Indonesia. Apa maksudnya? Ketika di segi biaya dia cukup semuanya, di segi kesehatan dia cukup semuanya, di segi keamanan dia cukup semuanya, hanya saja terlambat haji karena menunggu antrian, maka kalau meninggal sebelum dia pergi wajib diqadhakan. Kenapa? Menunggu antrian itu bukan syarat wajib, tapi syarat istiqrari fi zimmati. Fayajibu 'alal mustati' fil hal, maka wajib ia haji atas orang mampu pada saat itu juga. Wajib ia haji atas orang mampu fil hal pada saat itu juga. Seperti halnya solat, tajibu wajib ia solat di awal waktu, qabla mudyi zamanin yasauha, sebelum berlalu masa, sebelum habis masa yang mencukupi ia masa akannya solat. Sebelum habis masa yang mencukupi ia masa akannya solat. Ketika azan zuhur tadi berkumandang, saat itulah solat zuhur wajib kepada seseorang. Pada saat itu juga wajib dilakukan. Cuman wajibnya itu tarakhi, boleh ditunda, tunda sampai pada satu titik cukup waktu untuk satu solat. Kalau ditunda kepada satu waktu, solat misalnya 5 menit, waktu tinggal 3 menit, maka dia berdosa menundanya. Nah, ketika dia tunda ke waktu tersebut, tastakiru fi dhimmah, wajib ia solat. Tetap ia solat dalam dengan tanggung jawab seseorang, bimudhi zamanit tamakuni min fi'liha, dengan sebab berlalu masa memungkinkan dari melakukannya solat, dengan sebab berlalu masa mungkin dari melakukannya solat. Oke, paham? Sudah? Mengerti maksudnya? Dicek dulu. Seorang wanita muslimah, azan zuhur berkumandang, kemudian dia datang haid. Haidnya itu datang 5 menit setelah waktu zuhur masuk. Haid dia itu datang 5 menit setelah waktu zuhur masuk. Pertanyaannya, apakah wanita itu wajib mengqadha solat zuhur itu nanti setelah suci? Tidak. Kenapa tidak?
Tidak cukup untuk salat zuhur, nggak cukup 5 menit. Mana? Dihitung dari berwuduknya, nutup auratnya, solatnya. Nah, katakan berwuduk 3 menit, nutup aurat 5 menit, 8 menit, solat 5 menit, berarti 13 menit, 15 menit atau 10 menit, tergantung wanitanya sih. Kalau kenal hukum lebih banyak, lebih lambat persiapannya. Kalau enggak kenal hukum, cepat persiapannya. Nah, katakanlah 10 menit normal. Jadi kalau haid wanita datang setelah 10 menit waktu zuhur masuk, maka dia wajib mengqada salat itu. Kenapa? Karena berlalu masa yang mungkin dalam masa itu melaksanakan salat. Tapi kalau sekiranya wanita tersebut datang haid di masa 3 menit baru masuk waktu, 5 menit baru masuk waktu, itu tidak cocok, tidak bisa untuk melakukan solat secara sempurna, maka tidak wajib qada solat. Kalau sekiranya haid wanita itu habis 5 menit sebelum waktu zuhur habis, haid wanita itu selesai 5 menit sebelum waktu zuhur habis, enggak cocok pertanyaannya. Kalau sekiranya haid wanita tersebut selesai 5 menit sebelum waktu asar habis, apakah dia wajib mengqada salat asar? Abu Ajib, kenapa? Berada yang tadi atau awal tadi kan dia berada di waktu sholat dalam keadaan suci. Apa bedanya? Hah? Satu ninggalin sholat. Yang mana? Yang mana ninggalin sholat? Sama-sama ninggalin sholat. Wanita berhaid, haidnya datang 5 menit setelah waktu zuhur masuk. Yang satu lagi haidnya habis 5 menit sebelum waktu asar habis. Kenapa antum bilang wajib qada di akhir waktu? Mana? Apa? Mana Ustaz? Wajib qada? Pertanyaan pertama, wanita ini datang haidnya 5 menit setelah waktu asar masuk. Nah, masuk waktu asar 5 menit setelahnya haidnya tiba. Kan enggak sempat salat itu. Nanti seketika haidnya bersih, wajib qada enggak? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, wanita ini habis haidnya 5 menit lagi, waktu asar sisa. Waktu asar tinggal 5 menit, haidnya berhenti. Tentu dia akan melakukan proses mandi dan macam-macam. Wajib enggak mengqada salat asar itu? Kedua-duanya enggak? Kedua-duanya. Pertama wajib mengqada. Kenapa? Yusuf, mana yang betul? Yang pertama itu qada. Enggak wajib. Kenapa? Mungkin
Nggak mungkin melakukan sholat waktu 5 menit, berarti tidak berlalu masa yang cukup untuk sholat sehingga tidak wajib qada. Ini hukum ini harus pahami dulu, karena hukum haji dibandingkan ke hukum ini. Nah, yang kedua, nggak wajib juga. Kenapa? Karena yang 5 menit itu tidak mungkin melakukan sholat maghrib. Kalau sekiranya orang sholat setengah menit di akhir waktu asar, Allahu Akbar, dia takbir itu sholat asar, habis waktu asar, bagaimana kondisi sholatnya? Batal? Tidak. Bisa ke bawah ke waktu maghrib. Maka sisa berapa saja waktu di ujung haid, sholat wajib ini qada. Kenapa? Bisa dilakukan. Kenapa bisa dilakukan? Karena yang penting ada takbir dalam, bisa takbir di dalam waktu. Nah, sisa 1 menit pun wanita itu wajib qada. Nah, ketika dia wajib mengqada salat asar, dia wajib mengqada salat zuhur. Kenapa? Mendapati waktu asar, berarti telah mendapati waktu zuhur. Ini hukum haid yang kurang diketahui oleh wanita, sehingga banyak wanita tidak mengqadanya, dia banyak tidak mengqada salat, sehingga banyak masuk itu fikih wanita. Nah, beritahu sama wanita-wanita antum. Antum punya wanita, orang tua wajib tahu. Antum punya wanita, adik perempuan wajib tahu. Nah, tapi saya nggak pernah dengar ya, kalau ada kakak yang tahu hukum bicara soal haid di tengah-tengah adik perempuan. Saya jarang ketemu seorang buya bicara haid dan nifas di hadapan anak perempuannya. Nah, kalau anak perempuan tidak bicara haid dan nifas di keluarganya, dan di sekolah dianggap itu pelajaran yang dihapuskan, di surau dianggap tidak cocok, apalagi pengajian wirid dikatakan itu bukan urusan bapak-bapak. Jadi di mana perempuan itu mengenal hukum haid dan nifas? Di mana? Akhirnya kata Nabi, saya lihat penduduk neraka yang banyak itu perempuan. Nah, syukurlah orang-orang tidak punya saudara perempuan dan tidak punya ibu perempuan. Karena mandi ibunya laki-laki, bapaknya laki-laki, saudaranya laki-laki. Jadi enggak ada masalah urusan itu. Khair. Nah, sebagaimana solat itu wajib dilakukan ketika masuk waktu, dan dengan mendapati masa yang mungkin, dan solat itu boleh ditunda sampai kepada titik waktu yang mungkin di sana melakukannya, begitu jugalah ibadah haji. Di saat dia mampu, di saat itulah dia wajib melakukannya, boleh menundanya sampai kepada satu masa yang bisa dia di masa itu melakukan ibadah haji. Satu, faktor penetapan pemerintah, misalnya lewat usia 60 tahun tidak boleh haji. Dia mampu usia 50 tahun, maka dia boleh tunda hajinya 51, 52, 53, 54 sampai 59. Berarti 60 enggak boleh. Karena masa itu enggak mungkin lagi karena aturan pemerintahnya. Atau orang yang sudah diponis oleh dokter, kamu usia kamu 3 tahun saja. Nah, usia kamu hanya 3 tahun saja. Lepas itu meninggal dunia, maka orang itu wajib melakukan ibadah haji dan boleh tunda tahun pertama, boleh tunda tahun kedua, tahun ketiga dia sudah wajib haji. Nah,
Itu maksud daripada boleh menunda sampai satu masa yang memungkinkan padanya melakukan ibadah haji. Nah, kalau tiba-tiba dalam penundaan itu tidak sesuai dengan prediksi, jatuh miskin, sakit tiba-tiba, mati mendadak, maka haji tastakiru fi dhimmati, konsekuensinya wajib dibadalkan dari harta peninggalannya. Nah, masuk lebih maju lagi pembahasannya, membadalkan haji harus lebih hati-hati. Nah, jangan badal ke travel yang tidak jelas. Allahu Akbar. Wa tastakiru fi zimmati, tetap ia haji seorang di pangkal kasolati, seperti solat. Tajibu, wajib ia solat di awal waktu, qabla mudi zamanin, sebelum berlalunya masa, yasa'uha, yang mencukupi ia masa akannya solat. Wa tastakiru fi zimmah, dan tetap ia solat dalam tanggung jawab, bimudiyyi zamanit tamakkuni, dengan berlalunya masa memungkinkan dari melakukannya solat. Wasawwaba fi raudati al-awwala, membenarkan ia Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah akan yang pertama. Apa itu yang pertama? Apa itu yang pertama? Imkanus sair syartul wujub, bukan syartun listiqrari fi zimmati, tapi syartul wujub. Wajaba anis salat, menjawab ia Imam Nawawi dari salat, tidak bisa disama-samakan dengan salat. Apa jawaban beliau? Bi annaha, dengan sesungguhnya salat, innama tajibu, hanya saja wajib ya salat di awal waktu, karena mungkin menyempurnakannya salat, karena mungkin menyempurnakannya salat. Alhamdulillah. Kemarin istita'ah terbagi berapa? Istita'ah terbagi 2. Istita'ah itu syarat nomor berapa? Syarat nomor 4. Syarat wajib haji 1. Islam 2. Balik 3. Berakal 4. Merdeka 5. Istita'ah ternyata nomor 5. Nah, istita'ah syarat nomor 5. Istita'ah terbagi 2. Pertama, nah, istita'ah mubasyarah. Istita'ah mubasyarah artinya dia sendiri yang wajib terjun melaksanakan haji. Itu perlu kepada 4 syarat. Syarat pertama, ada bekal, biaya pulang pergi. Yang kedua, ada kendaraan. Ketiga, aman perjalanan. 4, bisa stabil atas kendaraan. Itu 4 syarat. Income nusair itu masuk ke mana? Imkan nusair itu masuk ke mana? Syarat wajib haji. Ya. Ada teman itu syarat keberapa? Ada teman yang mendampingi itu syarat keberapa? Masuk kategori aman perjalanan. Nah, sekarang kita masuk nau'us tsani, istita'atu tahsilihi bighairi. Pembagian kedua itu mampu menghasilkannya haji
dengan selainnya seseorang. Pembagian yang kedua, istita'ah, menghasilkannya haji dengan selainnya seseorang. Nah, dia sendiri nggak mungkin lagi haji karena sudah wafat, tapi masih bisa didapatkan haji dengan dilakukan oleh orang lain. Bahasa yang paling mudah adalah syarat wajib membadalkan haji. Kapan seseorang wajib membadalkan haji? Itu khabar atau fa tafsir. Faman mata wa fi zimmati hajjun wajabal ihjaju anhu min tarikatihi. Maka siapa saja yang telah meninggal dunia faman mata, maka siapa saja yang telah meninggal dunia wa fi zimmati hajjun, di dalam tanggung jawabnya ada haji, di dalam tanggung jawabnya ada haji, wajabal ihjajuan, itu wajib menghajikan, ihjaj, menghajikan untuknya orang yang meninggal dunia. Dari mana biayanya? Min tirkatihi, dari harta peninggalannya seseorang. Kama tuqda minha duyunuhu, sebagaimana dibayarkan darinya harta peninggalan akan hutang piutangnya seseorang. Nah, itulah kadangkala kameranya goyang-goyang pas. Itulah kadangkala orang-orang yang kaya tidak tahulah bagaimana prinsip keyakinannya. Apakah sayang dengan keluarga melebihi sayang diri sendiri? Apakah sayang dengan harta, tidak sayang dengan ibadah, sehingga dia menunda kewajiban hajinya. Ketika ditunda lalu meninggal dunia, lepas itu keluarga tidak tahu bahasanya dia wajib dihajikan. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, apalagi kalau harta yang kita dapat itu adalah kekayaan ketika masih muda. Nah, kekayaan itu sudah ketika masih muda, kemudian berkeluarga, kemudian punya anak istri, kemudian ditunda haji karena nak mau ATM atau uang di rekening berkurang. Nah, rasa-rasa iba lah gitu. Lalu tiba-tiba meninggal dunia. Nah, anak keluarga nggak tahu agama, akhirnya tidak dihajikan. Yang punya tanggung jawab si suami dalam kubur. Kenapa kamu nggak haji? Uang yang didapat uang masa muda. Ini anak orang baru saja numpang paling 7 tahun. Nah, diambil semuanya. Itu yang perlu dipikir-pikir sendiri, direnung-renung. Khair. Jadi tunaikan dulu kewajiban agama. Kalau sudah tertunai semuanya, merasa aman. Lepas sholat isya lalu tidur, kan aman. Mau mati, matilah, sudah selesai sholat isya. Tapi kalau belum sholat isya tidur, ini kalau mati malam ini nggak sholat isya, mana ini? Kalau ketiduran sampai pagi, bagaimana ini? Masih aja tanya-tanya hidup dalam keadaan keraguan-raguan. Nah, begitulah haji yang sesungguhnya. Khair. Jadi siapa saja yang meninggal dunia di dalam tanggung jawabnya ada haji, karena pernah kaya, karena pernah mampu atau masih mampu, lalu meninggal dunia, maka wajib dihajikan untuknya dari harta peninggalannya, sebagaimana wajib dibayarkan darinya akan hutang-hutangnya. Fa illam yakun lahu tarikatun,
Maka jikalau tidak ada baginya seseorang itu harta peninggalan, jikalau tidak ada baginya seseorang itu harta peninggalan, ternyata waktu meninggal dia tidak kaya lagi, sudah miskin, tapi pernah dulu kaya, pernah mampu tapi tidak berangkat haji, ustuhibba liwarisihi, disunahkan bagi warisnya seseorang yuhijja anhu, bahwa menghajikan. Nah, ini lihat baik-baik, tadi Musannif menggunakan bahasa ihjaj. Ihjaj berarti if'alan, ahajja yuhijju ihjajan. Nah, ketika Musannif menyebut satu masdar, ikuti fi'ilnya ke bawah begitu. Itu prinsip bacanya. Ayyuhijja anhu, bahwa menghajikan ia ahli waris untuknya orang yang meninggal dunia. Fa in hajja an nafsihi, fa in hajja an nafsihi au bi istijarin saqatal hajju anil mayyit. Maka jika menghajikan ia ahli waris untuk dirinya, untuk dirinya maksudnya langsung dirinya yang melakukan, langsung ahli waris itu yang turun menghajikan untuk orang tuanya yang mampu haji yang sudah meninggal, atau dengan cara istijar menyewa orang lain, atau dengan cara istijar menyewa orang lain, saqatal hajju anil mayyit, gugurlah kewajiban haji untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini salah satu dalil bahasanya amalan orang hidup itu sampai ke orang meninggal dunia. Walau hajja anhu ajnabiyun jaza, jikalau menghajikan untuknya mayit oleh ajnabi, niscaya hukumnya boleh, walaupun tidak memberi izin baginya oleh ahli waris. Alhamdulillah masih punya kawan yang perhatian. Itu kawan saya dulu, kawan saya itu baik, cuman dia kira usianya masih panjang, akhirnya dia enggak haji, tiba-tiba meninggal. Anak istrinya enggak ada keinginan untuk menghajikannya, maka dia berinisiatif. Kebetulan dia travel, kebetulan dia mutawif, hajinya dia sering. Maka haji kali ini saya peruntukkan untuk kawan saya itu. Nah, maka hukumnya sah walaupun tidak diizinkan oleh ahli waris. Perbandingan hukumnya kama yaqdi dainahu bi ghairi iznil waris, sebagaimana membayarkan ia si kawan, sebagaimana membayarkan ia ajnabi hutangnya mayit tanpa izin ahli waris. Wa yabra'ul mayyitu bih, dan terbebaslah mayit dengannya pembayaran ajnabi, dan terbebaslah mayit dengannya ajnabi. Zakara zalika kullah, menyebutkan ia Imam Nawawi akan demikian semuanya tadi, semua pembahasan tadi di dalam kitab Syarah Muhadzab. Itu fikihnya. Nah, Wahabi bilang itu kan fikih, itu kan pendapat individu, itu kan pendapat seseorang. Memang kalau kitab-kitab fikih kecil enggak dimuat dalilnya. Kalau di sini dalilnya disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu an, anna imra'atan, sesungguhnya seorang wanita, qalat, itu berkata ia wanita, ya Rasulullah, inna ummi matat walam tahujja qattu, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia wahai Rasul, dan dia belum pernah haji sama sekali. Afa ahujja anha, adakah maka aku melakukan haji untuknya? Itu bahasa kitabnya, bahasa yang paling mudah. Bolehkah aku hajikan untuknya? Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujji anha fil amar,
hajikan olehmu untuknya ibu. Merakan oleh Imam Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'alan nabiyya, itu bertanya ia sang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil haji an abi, untuk menghajikan dari bapaknya laki-laki. Ya Rasulullah, bolehkah aku menghajikan bapakku? Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, apa pendapatmu, lau kana ala abika dainun, jikalau ada di atas bapakmu itu hutang, faqadaitahu an, lalu kamu bayarkan akannya hutang untuknya bapa, akana zalika yujzi'u anhu, adakah demikian membayarkannya kamu itu mencukupi ya untuknya sang bapa? Qala, laki-laki itu bilang, na'am, cukup. Nah, kalau cukup, fahjuj an, hajilah kamu untuknya. Masya Allah. Nah, di sini dua hadis ini. Satu, hadis pertama itu dalil bahasanya ahli waris boleh menghajikan atau sunnah menghajikan orang tuanya atau keluarganya dari hartanya sendiri. Yang kedua, Nabi di hadis kedua menyamakan haji dengan hutang. Nah, dari menyamakannya Nabi dengan hutang, maka ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, kalau hutang dibayarkan oleh kawan tanpa izin oleh ahli waris, terbebaskah mayit? Terbebas. Kita datang kepada orang yang tempat berhutang saudara kita yang sudah meninggal. Kawan saya meninggal kemarin itu, punya hutang di sini berapa? Oh, 200.000. Ini saya bayarin 200.000. Apakah orang itu akan menagih kembali kepada keluarganya? Apakah sah pembayaran hutang tanpa izin? Sah. Nah, ketika Nabi menyamakan haji dan hutang, sehingga lahirlah sebuah hukum, apabila ajnabi menghajikan untuk mayit, maka hajinya sah walaupun tanpa izin ahli waris. Jadi ngomongnya fuqaha itu bukan enggak berdasar, tapi karena jangkauan pemikirannya orang itu tidak paham, maka dianggaplah hukum yang keluar dari fatwa fuqaha atau mazhab dianggap tidak berdasar. Yang kedua, kita lihat sisi daripada hukum saraf. Nah, di atas fi'il amar Nabi pakai bahasa apa? Dalam Sahih Muslim mana fi'il amarnya? Hujji. Nah, di bawah dalam Sunan Nasai apa fi'il amarnya? Uhjuj. Nah, baca dalam kitab Qailani, hajja yahujju hajjan fahuwa hajjun wa zaka mahjujun hujja. Boleh fi'il amarnya hujjah. Hujjah, hujjah, hujju, hujji, hujjah, hujjat, hujjatna, uhjudna. Boleh juga fi'il amarnya dengan melepaskan idgham, uhjuj, uhjud, uhjuja, uhjuju, uhjuji, uhjuja, uhjudna. Jadi fi'il amarnya boleh dua macam. Boleh lepas idgham, boleh pakai idgham. Nah, ilmu saraf itu pun berdasarkan ke hadis. Jadi mana yang pertama perlu dipelajari dari awal? Abu, sudah begitu rangkaiannya itu, mana yang pertama dipelajari? Sama ketika kita dihadapkan ada satu lempengan dengan elektronik. Nah, dibuka sini ada titik-titik hitam, garis-garis begitu. Tanya sama pakar elektronik, mana yang saya solder kali pertama, Pak? Hah? Mana yang paling pertama sekali saya solder? Itu enggak ada jawaban daripada pakar elektronik.
kamu kerjain saja. Mana yang mudah itu duluan. Itulah kira-kira rumusnya. Nah, dia semrawut begitu, nyambung semua kabel-kabelnya. Nah, mana yang saya perbaiki pertama sekali? Artinya kalau diperbaiki 1-2 kabel, 3-2 kabel, itu enggak aktif juga. Ya mulai saja memperbaiki mana kabel yang mudah diperbaiki. Nah, nanti lama-kelamaan terbaiki semua jaringannya, hiduplah tabletnya. Nah, begitu. Itu bukan hukum fikih, itu hukum alam. Kemudian wal maghdub al ajiz anil haji bi nafsihi likibarin aw ghairihi in wajada ajrahu may yuhijju anhu bi ujratil misli lazimul hajju biha. Maghdub, ma'dub, orang yang tidak bisa melakukan haji, orang yang tidak bisa melakukan haji sendirian, atau orang yang tidak bisa melakukan ibadah haji secara langsung, harus dengan bantuan orang lain, itu namanya ma'dub. Al-ajiz, yang lemah, anil haji, dari melakukan ibadah haji, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bisa terjun sendiri melakukan ibadah haji? Li kibarin, karena sudah tua, au ghairihi, atau faktor lainnya. Apa contoh faktor lain? Seperti dia sudah kayaknya tidak mampu naik pesawat. Nah, trauma dengan pesawat. Ada bukan trauma, bahasa yang lain? Hah? Apa? Bukan trauma, memang enggak pernah mencoba dan tidak mau mencoba. Pokoknya takut intinya. Apa bahasanya itu? Hah? Fobia. Nah, fobia. Oke. Itu termasuk ma'dub, masuk kategori ghairihi. In wajada ajrahu, jika mendapatkan ia seseorang akan upahnya haji. Ajrahu atau ajratan? Ajratan. Tentu ajratan. In wajada ajratan, ajratamai yuhijju anhu, atau yahujju anhu juga boleh. Jika mendapati ya seorang akan upah orang yang haji, ya orang untuknya seseorang, bi ujratil misli, dan upah misil, lazimaul hajju biha, niscaya wajib akannya seseorang oleh melakukan ibadah haji dengannya upah, biha, dengannya upah. Wa yustaratu kaunuha, dan disyaratkan keadaannya upah, fadilatan, lebih, anil hajatil mazkura, dari hajat-hajat yang telah disebutkan, fiman hajja binafsi, pada orang yang ia melakukan haji dengan dirinya sendiri. Ia melakukan haji dengan dirinya sendiri, berarti syarat mampu melakukan haji dengan cara digantikan kepada orang lain, syarat pertamanya sama dengan syarat haji sendiri, yaitu adanya kemampuan dan perbekalan. Namun la yustaratu nafaqatul iyal, tidak disyaratkan nafkah keluarga, pulang pergi dan pulang. Kenapa tidak disyaratkan? Fa innahu, maka sesungguhnya seseorang, idza lam yufariki ahlahu, apabila tidak meninggalkan ia akan keluarganya, idza lam yufarrik ahlahu, apabila dia tidak berpisah dengan keluarganya, yumkinhu,
niscaya memungkinkan akannya seseorang untuk menghasilkan nafkah mereka. Walau lam yajid ila ujrata masin, jikalau tidak mendapatkan ia seseorang kecuali upah orang yang berjalan kaki, wajaba istijaruhu, niscaya wajiblah menyewanya orang yang berjalan kaki menurut pendapat ashab. Iz la masyaqqata alaihi, karena tidak ada kesulitan di atasnya seseorang, karena tidak ada kesulitan di atasnya seseorang pada berjalannya orang yang disewa. Nah, pada berjalannya orang yang disewa. Pembahasan ini merujuk kepada pembahasan sebelumnya, lumayan jauh 2 hari yang lalu. Apabila seseorang jarak rumahnya dari Makkah melebihi 2 marhalah, maka tidak wajib haji kalau tidak punya kendaraan dan mampu untuk berjalan kaki. Jaraknya antara dia dan Makkah lebih 2 marhalah, 144 kilo, dan dia mampu berjalan kaki, maka dia tidak wajib haji kalau tidak ada kendaraan, namun disunahkan untuk berjalan kaki. Nah, perbandingan hukum itu kita bawa kepada badal haji. Kalau seseorang tidak punya uang kecuali hanya membadalkan kepada orang yang berangkatnya jalan kaki. Ada orang yang siap menghajikan untuknya dengan cara berjalan kaki, tapi biaya lebih murah. Kalau dia punya uang untuk memberangkatkan orang yang berjalan kaki itu, wajibkah dia membadalkannya? Wajibkah dia membadalkannya? Kalau kita pakai nazir kepada permasalahan orang yang berangkat sendiri, jawabannya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena jarak antara dia dan tempat tinggalnya, jarak antara Makkah dan tempat tinggalnya lebih 2 marhalah. Kalaupun mampu jalan kaki, berjalannya hanya sunnah. Nah, ketika ada orang melakukan berjalan kaki untuk dia, kalau ada orang yang mampu melakukan jalan kaki untuk dia, jaraknya lebih 2 marhalah, dan dia punya uang untuk membayar orang tersebut, apakah wajib dia membadalkan? Jawabannya wajib. Kenapa enggak disamakan hukum dengan bertindak sendiri? Li'anna masyaqqata alaihi izla masyaqqata alaihi fil masyil ajir. Karena ketika orang yang badal itu jalan kaki, dia kan enggak merasakan capeknya di rumah. Nah, saya letih sekarang nih. Kenapa letih, Pak? Itu badal saya jalan kaki hajinya, jadi capeknya ke saya. Itu kan enggak mungkin. Nah, paham? Ada pertanyaan situ? Jelas? Khair. Bi khilafi ma idza hajja bi nafsihi. Dengan sebalik, apabila haji ia seseorang dan dirinya sendiri, yasakku alaihil masyu, capek di atasnya oleh berjalan. Capek di atasnya berjalan. Dia punya kemampuan uang, jalan kaki saja dari Makkah, dari rumahnya ke Makkah. Tapi kalau jaraknya 2 marhalah wajib, di atas marhalah sunnah. Nah, kalau bab badal wajib dibadalkan kalau ada orang bersedia. Alasannya logika, karena capeknya orang itu enggak akan kena kepada orang yang membadalkan. Kemudian kata-kata Musa al-ajiz itu sifat kasyifah. Nah, al-ajiz itu namanya sifat kasyifah. Ini bahasa fikih. Bahasa nahunya kira-kira apa? Hah? Al-ajiz, ketemu kalimatnya? Yang mana? Al-ma'dudul ajiz, ma'dubul ajiz.
Apa arti ma'dub? Orang yang tidak mampu melakukan haji sendirian. Itu makna ma'dub. Lalu diberi lagi sifat al-ajiz, ma'dub yang ajiz. Maka sifat al-ajiz itu kasifah. Nah, kira-kira perbandingan bahasa sifat kasifah ke nahu itu apa? Nah, dalam nahu itu ada berbagai macam. Satu, tarahu. Nah, tarahu. Ya Rabb, inni abdun fakirun. Ya Allah, aku ini hambamu yang hina. Hambamu ya hina. Kenapa sebut lagi hina? Itu namanya tarahu, supaya menarik kasih sayang Allah. Yang kedua, ihana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Ya, setannya terkutuk, ngapain sebut lagi terkutuk? Itu nama ihana. Kemudian semata-mata menyanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada dalam kitab asyaratun kamilah, tilka asyaratun kamilah. Itu jumlah 10 yang sempurna. Kalau kurang kan bukan 10. 10 ya sempurna. Tak apa lebih disebut kamilah. Nah, itu bahasa fikihnya kasifah. Bahasa nahunya taukid. Baca lagi mutammimahnya. Nah, khair. Jadi jangan pula nanti dibantah musnad. Apa pula ma'dub disebut ajiz? Orang tak tahu ma'dub itu orang tidak mampu haji. Kenapa sebut ajiz lagi? Yang nama enggak mampu ya ajiz. Kenapa kasih lagi ajiz? Itu namanya sifat kasifah dalam rangka menafsirkan maghdub, makna fi makna tafsir li maghdub. Itu menempati makna penafsiran bagi maghdub. Nah, maka jangan terlalu cepat ambil tindakan, dipahami dulu bahasa orang lain. Misalnya begini, saya beli garam yang asin. Jangan emosi. Nah, emang kamu ada garam nggak asin? Nah, kasih aja ini garam yang asin. Yang namanya garam pasti sudah asin. Menyebut asin pada garam itu namanya sifat kasifah. Nah, basi yang agak kare lah teh. Bubur yang lunak. Entah Pak, bubur yang lunak. Kalau saya emosi. Ya, nama bubur ya jelas lunak, apalagi tersinggung orang. Di kebun jeruk saya beli parfum. Bang, mana yang harum bang? Semuanya harum katanya. Mesti dia. Enggak salah. Kita maksud kita itu mana yang sering orang beli. Marahlah dia. Parfum bilang enggak harum. Bang, mana yang harum bang? Semuanya harum. Enggak bisa lagi dia minta. Cari kedai lain lagi yang ada jawabannya. Karena dia enggak belajar nahwu. Kalau dia belajar nahwu, dia enggak akan emosi. Karena memang ada kalimat-kalimat itu yang seolah-olah enggak pantas, tapi dalam hukum nahwu masih bisa berlaku. Setan terkutuk. Nah, setan itu sendiri maknanya orang yang dikutuk oleh Allah, maka dia jadi setan. Tak apa lagi sebut terkutuk. Nah, di makna tafsir al-maghdub titik. Bisa tembus ke belakang. Walau bazala, jikalau menyerahkan ia seseorang. Bazala itu dengan mu'jama, bukan badala, tapi bazala dengan mu'jama.
Enggak usah terlalu terburu-buru. Nah, coba saya mau tanya antum, kenapa musannif menggunakan bahasa bil mu'jamati? Kenapa harus beliau menulis kata-kata bil mu'jamati? Berpikir. Walau bazala, kata Imam Jalaluddin, bil mu'jamati, dengan bertitik. Kenapa Imam Jalaluddin sepertinya penekanannya dengan kalimat bil mu'jamati di sini? Seharusnya kalau memang itu penting untuk semuanya, harusnya tadi dah sebut itu semuanya. Begitu. Wa yustaratu bitaslis mu'jamati muhmalati wal muhmala. Semua huruf akan dikomentari begitu. Nah, tetapi kenapa ketika mengucapkan kalimat walau badala, disitulah beliau mengomentari bil mu'jamati? Di mana urgennya kira-kira? Boleh berpikir tapi jangan lama. Tapi ada jawaban? Ya, untuk membedakan zal dan dal. Seharusnya kan yang tadi banyak dal sama zal. Harusnya kan beliau buat juga. Kenapa baru sekarang dia buat? Dari tadi nggak ada ngomong begitu. Apa urgennya di sini? Yusuf. Hah? Mudah tersamar nanti. Dengan kenapa mudah tersamar? Yang bertitik tidak bertitik, kemudian kalimat setelahnya itu dan sebelumnya tentang badal tadi belum bertitik ke badal. Jadi jawabannya karena momen pembahasannya momen badal haji. Karena bicara kita hari ini bicara badal haji. Lalu ada kalimat badala. Kalimat bazala tersamar dengan badala. Pembahasan badal. Orang mikirnya ini salah ini. Cocoknya walau badala kan badal masalahnya. Ditegasin oleh beliau bil mu'jama. Betul itu bazala, bukan salah tulis. Oke. Paham saya? Jadi bacalah alur pemikiran musannif. Nah, masuk ke dalam syarah mereka. Jadi membaca dengan kepala musannif. Pinjam kepala beliau untuk membaca kitabnya. Biar paham, masuk dulu dalam media acting. Nah, media lakon film. Kalau antum dilantik jadi Datuk Maringgi, itu harus membaca dulu biografi Datuk Maringgi, gaya marahnya, semuanya. Sehingga kalau antum tampil di film itu betul-betul Datuk Maringgi. Kalau tunjuk jadi kuntilanak, itu harus bicara dulu soal kuntilanak dan dia menjiwai kuntilanak. Baru dia cocok jadi kuntilanak. Nah, dalam baca kitab juga sama, harus membaca alur pemikiran pengarang. Nah, kita lama-lama dapat sendiri. Nah, kalau antum khidmat sama musannif, sering bilang kirimkan Fatihah, kirimkan rahimahullah, ada manafa bi ulumi, qaddasallahu sirrah, maka jiwanya akan masuk sendiri ke dalam jiwa kita. Itu bukan ilmu fikih, itu ilmu ma'rifat.
Khair. Itu sebabnya setiap baca kitab, ulama-ulama kita dulu Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah untuk apa? Untuk menyambung ruhani dengan musannaf. Nah, kalau tersambung ruhaninya, kita yang ngomong, tapi pemikiran-pemikiran daripada pengarang itu sendiri didengar oleh Wahabi, bid'ah itu. Walau bazala, jikalau menyerahkan ia seseorang, baca mu'jamah. Arti bazala adalah aqta, memberikan ia seseorang. Sama siapa diberikan? Waladahu, kepada anaknya seseorang. Maaf, salah, fa'ilnya di depan. Walau bazala, jikalau menyerahkan dengan mu'jamah, artinya aqta, memberikan. Siapa yang memberikan? Waladu, oleh anaknya seseorang. Au ajnabiyun, atau oleh orang lain. Apa yang diberikan? Malan, akan harta. Lil ujrati, untuk upah haji. Lam yajid qabuluhu fil asahi, niscaya tidak wajib menerimanya upah haji, tidak wajib menerimanya harta menurut pendapat ashah. Nah, kalau ada seorang anak ngasih uang ke bapak atau ibu berangkat haji, ibu bapak tidak wajib terima. Nah, kalau ada orang lain memberikan kepada seseorang harta upah untuk berangkat haji atau umroh, maka orang itu tidak wajib menerimanya menurut pendapat ashah. Kenapa? Lima fihi, karena sesuatu di dalamnya menerima harta daripada minnah yang berat. Minnahnya berat. Wasani, menurut pendapat kedua, yajibu, wajib ia menerima, li husulil istita'ati bih, karena hasil kemampuan dengannya menerima. Wal wujubu fil waladi aula minhu fil ajnabi, wajib menerima pada anak itu lebih utama darinya menerima harta pada ajnabi. Sudah? Angkatlah haji, biaya saya nanggung semuanya, maka kita tidak wajib terima. Dari anak juga enggak wajib terima. Pendapat yang kedua, wajib. Nah, kalau dari orang wajib diterima, dari anak tentu lebih wajib. Bagaimana sebaliknya? Kalau seorang ayah memberangkatkan anaknya haji, wajib enggak anak terima? Wa bazlul abi al-mala, menyerahkan oleh ayah akan harta, ka bazlul ibni, itu sama dengan diserahkan oleh anak, atau sama diserahkan oleh ajnabi, bihi ihtimalan. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, menyebutkan akan kedua-duanya oleh Imam Haramain. Yang kuat di antara keduanya adalah pendapat pertama. Pendapat pertama, yaitu tidak wajib menerima. Kata bapak, antum sabarkan haji ya. Nah, anak enggak punya uang, bapak punya uang, bapak suruh anak haji, anak tidak wajib terima. Kalau dia enggak terima, bukan berarti dia lari dari kewajiban. Tidak sama hukumnya dengan orang punya uang enggak mau haji. Ketika anak tidak terima hadiah haji dari orang tua. Khair. Walau bazalal waladu at-ta'ata fil haji wajaba qabuluhu biizni lahu fihi. Jikalau menyerahkan oleh anak akan ketaatan di dalam haji, nisa wajib menerimanya ketaatan dengan diizinkan baginya anak padanya haji. Ini kasus berlaku sama siapa? Pemasaran ini berlaku sama makdub. Nah, bapak ibu yang tidak mampu lagi haji karena faktor kesehatan,
Jadi kalaupun punya uang berangkat nggak akan bisa berangkat. Nah sekarang dalam kondisi tersebut dia tidak punya uang juga. Kalaupun punya uang nggak bisa berangkat juga. Lalu kata anak, izin pak ya, saya hajikan bapak. Maka bapak kan sudah makdub. Nah, apakah bapak wajib menerima ketaatan anak itu? Jawabannya wajib. Kalau uang dikasih berangkatkan haji tidak wajib terima. Tapi kalau penawaran diri badal haji wajib diterima. Kenapa? Kenapa? Nanti jawabannya di ujung. Wa kazal ajnabu fil asahi. Begitu juga ajnabi menurut pendapat ashab. Ada kawan akrab kita, ketika seseorang itu sudah tidak mampu berangkat haji karena sudah tua atau karena sakit, ada kawannya mau menghadiahkan haji untuknya, wajib diterima. Alasannya al-minnatu fi dzalik laisa kal minnati fil mal. Minnah di dalam demikian badal haji tidak sama dengan minnah di dalam menerima harta. Minnah itu disebut-sebut kemudian hari. Nah, cerita di ujung zaman itu tidak sama dengan minnah dikasih harta. Kalau dia bilang fulan itu saya yang badalkan hajinya kemarin tuh. Fulan itu saya yang badalin hajinya kemarin. Orang mendengarnya enggak terlalu apa namanya itu. Ada kemungkinan kamu badalin haji kepikiran dia dibayarin kan? Kamu berangkat haji, saya badalin dia haji. Apa pemahaman orang lain? Berarti dia berangkat uang dari. Nah begitu. Tapi kalau sekiranya terima uang, oh itu minnahnya besar. Nah kenapa? Karena kita terima, kita pakai, kita makan, kita tempati. Jadi terasanya itu agak berat. Khair. Ala taro anal insana yastankifu anil isti'ana bimalil ghair wala yastankifu an isti'ana bi badani fil aswal. Adakah tidak kamu lihat? Adakah tidak kamu lihat? Ataukah tidak kamu perhatikan sesungguhnya seseorang itu menolak dari ditolong dengan harta orang lain, wala yastankifu, dan dia tidak menolak dari ditolong dengan badannya orang lain dalam kesibukan-kesibukan. Tentu dalam hubungan bertetangga mungkin tidak terlalu akrab, tidak terlalu dekat. Tapi kalau di asrama sudah bertahun-tahun, itu enggak ada lagi minah-minah itu. Apa yang mau diminah lagi? Enggak ada lagi minah. Dia tiap hari makan gula saya, ya tuh ada minah, tancap aja dah. Ini misalnya bertetangga ini. Nah ketika kita bertetangga, kemudian kita sedang mencor halaman depan rumah kita, datang tetangga bantu, kita nggak terasa berat hati. Tapi kalau dia bawa semen, ini agak berat dikit. Nah begitu. Jadi penawaran jasa itu lebih mudah daripada penawaran uang. Muqabil asa yufarik membedakan, sesungguhnya anak itu kan penggalan, belahan diri darinya seseorang. Panafsuhu kanafsihi, dirinya anak sama dirinya orang tua. Kalau dari anak terima sajalah, kan ada hadis mengatakan sebaik-baik usaha, sebaik sesuatu adalah seorang makan dari usahanya, anak adalah usahanya sendiri. Dan sebalik orang lain, dan sebalik orang lain, dan saudara dan bapak sama dengan ajnabi. Saudara dibantu saudara, dibantu bapak itu sama dengan orang lain. Li'anna istikhdamiha mihuma huma. Li'anna istikhdamahuma. Nah, karena sesungguhnya meminta pelayanan keduanya bapak dan saudara itu berat. Wallahu a'lam.
Enggak cukup waktu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.